Selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 3, dari kelas AK3 Batam Indo, yang beranggotakan Emi Angeli Christina, Meta Yulia Putri, Fiona Baresta, Riu Kumalasari, akan mempresentasikan studi kasus SNP Finance 2018. Baiklah, saya akan memulainya. Studi kasus SNP Finance 2018. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara resmi menjatuhkan sanksi administratif kepada akuntan publik atau AP maupun kantor akuntan publik atau KAP yang mengaudit laporan keuangan SNP Finance, yaitu akuntan publik Marlina dan AP Marliana Samsul. Keduanya dari KAP Satrio Bing Eni dan rekan atau pemegang afiliasi Deloitte di Indonesia. Dan juga KAP Satrio Bing Eni dan rekan sendiri. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Meta Yulia. Kronologi kasus SMP Finance 2018. San Prima Nusantara Pembiayaan atau SMP Finance merupakan perusahaan multi finance anak perusahaan dari grup bisnis Columbia. Seiring berjalannya waktu, bisnis retail Columbia mengalami kemunduran. Akibatnya, kredit SMP Finance kepada para bank-bank krediturnya tersebut menjadi bermasalah. Dalam istilah keuangan disebut non-performing loan atau NPL. Dalam mengatasi utangnya, SMP Finance membuka keran pendanaan baru melalui penjualan surat utang jangka menengah yang disebut dengan MTN, Medium Term Notes. MTN ini sifatnya hampir mirip dengan obligasi, hanya saja jangka waktunya adalah menengah, sedangkan obligasi jangka waktunya panjang. MTN ini diperingkat oleh Pevindo atau Pemeringkat Efek Indonesia, dan kembali lagi bahwa Pevindo juga memberikan peringkat. Salah satunya adalah berdasarkan laporan keuangan SMP Finance yang diaudit oleh Deloitte. Awalnya, peringkat efek SMP Finance sejak Desember 2015 sampai 2017 adalah A-, bahkan kemudian menjadi A di Maret 2018. Namun pada bulan Mei 2018, ketika kasus ini mulai terkuak, peringkat efek SMP Finance turun menjadi C, bahkan di bulan yang sama tersebut turun lagi menjadi SD atau selective default. Default dalam bahasa sederhana adalah gagal bayar. Berikutnya, SMP Finance mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU sebesar kurang lebih 4,7 triliun yang terdiri dari kredit perbankan 2,22 triliun dan MTN 1,85 triliun. Lalu mengapa debitur dan pemegang MTN mau percaya dan menyalurkan kredit kepada SMP Finance? Karena awalnya pembayaran dari SMP Finance lancar dan para kreditur tersebut juga menganalisis kesehatan keuangan SMP Finance melalui laporan keuangan yang diaudit oleh kantor akuntan publik yang ternama yaitu Deloitte. Namun ternyata terjadi pemalsuan data dan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen SMP Finance. Di antaranya adalah membuat piutang fiktif melalui penjualan fiktif. Piutang itulah yang dijaminkan kepada para krediturnya sebagai alasan bahwa nanti ketika piutang tersebut ditagih, uangnya akan digunakan untuk membayar utang kepada kreditur. Untuk mendukung aksinya tersebut, SMP Finance memberikan dokumen fiktif yang berisi data customer Columbia. Sangat disayangkan bahwa Deloitte sebagai auditornya gagal mendeteksi adanya skema kecurangan pada laporan keuangan SMP Finance tersebut. Deloitte malah memberikan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan SMP Finance. Berikutnya akan dibacakan oleh Fiona Baresta. Pelanggaran yang dilakukan. Akuntan publik Marlina dan Marliana Syamsul selaku akuntan dari perusahaan tersebut belum sepenuhnya mematuhi standar audit, yaitu standar profesional akuntan publik dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan SNP Finance. AP Marliana Syamsul dan Deloitte telah melanggar POJK nomor 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik. Pertimbangannya sebagai berikut.
telah memberikan opini yang tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Besarnya kerugian terhadap industri jasa keuangan dan masyarakat yang ditimbulkan atas opini kedua AP tersebut atas laporan keuangan tahunan audit atau LKTA SNP Finance. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan akibat dari kualitas penyajian oleh akuntan publik. Sanksi yang diberikan. Untuk manajemen dari SNP Finance telah melanggar pasal berlapis, yaitu KUHP 362 tentang pemalsuan surat, KUHP 362 tentang penggelapan, dan KUHP 378 tentang penipuan, serta dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha oleh OJK. Sanksi kepada akuntan publik Marlina dan AP Marliana Samsul, pemegang afiliasi Deloitte di Indonesia, dan juga KAP Satrio Bing Eni dan rekan sendiri, adalah pembatalan hasil audit terhadap kliennya yaitu SNP Finance dan pelarangan untuk mengaudit sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank atau IKNB. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Rio Ratna. Untuk faktor-faktor yang mendasari pada kasus SNP Finance adalah 1. Kondisi kesulitan keuangan SNP Finance yang menjadi faktor tekanan untuk melakukan kecurangan. Yang kedua, terjadi pemalsuan data dan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen SNP Finance. Di antaranya adalah membuat piutang fiktif melalui penjualan fiktif. Yang ketiga, kecurangan perbankan dalam kasus gagal bayar investasi dalam bentuk medium term note atau MTN oleh PT Suprema Nusantara Pembiayaan atau SNP Finance yang merugikan Bank NTT senilai 50 miliar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Barangkali teman-teman ada pertanyaan, kami persilakan. Terima kasih.